Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Tang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 2 Lokal 7 dengan NIM 211101097. Di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ujian akhir semester dari 10 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Arbayah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu pada faktor internal adalah terjadinya pengalihan kekuasaan setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Di usia yang sangat muda, Hisham II harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan, Hisham II dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibn Abi Umar yang bergelar Hajib Al-Mansur yang ambisius dan haus kekuasaan. Setelah Al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Malik Al-Muzaffar, dan pengganti Al-Muzaffar adalah Abdurrahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap, gemar berfoya-foya. Ia adalah penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Yang kedua adalah faktor eksternal, salah satunya adalah konflik antara Islam dan Kristen. Setelah menaklukkan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasa Muslim hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Pertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota yang dikuasai Islam pun jatuh ke tangan orang Kristen. Ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia yakni Ibnu Sina. Kiprah beliau sangat luar biasa pada bidang kedokteran sehingga beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain Qanun Fitib sebagai referensi kedokteran, ada pula karya lainnya seperti penemu manfaat etanol, penemu teori penularan TBC, dan lain sebagainya. Ilmuwan Islam yang kedua yang juga dikenal oleh dunia adalah Al-Khawarizmi. Adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Bahkan sejumlah ilmuwan Yunani belajar dari beberapa penemuan yang terkenal seperti aljabar yang sampai saat ini banyak digunakan, trigonometri, dan juga astronomi, penemu algoritma, dan lain sebagainya. Selanjutnya ilmuwan Islam yang ketiga yaitu Abbas ibni Firnas. Jika Anda saat ini tengah hidup enak, nyaman, bisa jadi itu adalah salah satu berkat penemuan dari Abbas ibni Firnas. Beliau adalah Muslim yang menjadi penerbang pertama di dunia. Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Beliau adalah pencipta ide pesawat dan juga beliau dikenal sebagai ilmuwan yang serba bisa dikarenakan menguasai berbagai bidang. Mulai dari kedokteran, keilmuan, juga kesenian. Beliau amat sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair, dan semacamnya. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan oleh orang-orang berpengaruh di kerajaan. Hal ini disebabkan oleh pimpinan Abbasiyah yang kurang tegas sehingga membuka jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Buwaih untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meski khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tetapi dinasti-dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan, terlebih lagi luasnya kekuasaan Abbasiyah yang membuat komunikasi pusat dengan daerah sangat sulit.
sehingga semakin mudah untuk memisahkan diri dan juga kemerosotan ekonomi yang menjadi salah satu faktor runtuhnya Bani Abbasiyah. Meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan yang terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Peningkatan pengeluaran ini salah satunya disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah. Selain itu juga terjadi perang salib yang berlangsung selama beberapa periode, tidak hanya menelan banyak korban tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang sangat besar bagi Bani Abbasiyah. Keempat, imam mazhab hukum yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah, tentu nama-nama mereka tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah yang pertama Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 700 Masehi dan wafat 767 Masehi. Yang kedua Imam Malik yang lahir pada tahun 713 Masehi, wafat 795 Masehi. Yang ketiga ada Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 767 Masehi dan wafat pada tahun 820 Masehi. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal yang lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 855 Masehi. Perlu diketahui bahwa karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh umat muslim dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, disiplin, ilmu, dan berbagai macam ilmu khusus lainnya. Adapun karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia adalah sifat toleransi dan saling menghargai. Islam sangat mendekatkan kepada setiap umatnya untuk berakhlak yang mulia. Hal ini telah tertuang pada ideologi kita sebagai negara Indonesia pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan juga telah terdapat pada semboyan kita yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah beberapa pertanyaan ujian akhir semester di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Ambo. See you next time. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.